Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan setinggi-tingginya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada ahli keluarga, para sahabat dan tabi'in sampai seterusnya, insya Allah. Saya Fatimah Punsingon. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang berjudul Konsep Ilmu dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam. Konsep ilmu dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu adalah kata bahasa Arab yang berarti pengetahuan, ilmu atau pemahaman yang tepat. Dalam konteks agama Islam, al-ilmu merujuk pada pengetahuan atau pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. 2. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dalam sumber ilmu pengetahuan terdapat beberapa bagian seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, situs web, media sosial, seminar konferensi, universitas dan institut riset, dan pengalaman praktis. Yang ketiga, validasi ilmu pengetahuan. Validasi ilmu pengetahuan merujuk pada proses pengujian dan pembuktian kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Bagian pertama, pengujian hipotesis, kedua, pengumpulan data, ketiga, analisis data, keempat, peer review dan reproduksi hasil. Dalam melakukan validasi ilmu pengetahuan, penting untuk mengikuti prosedur untuk metode yang benar dan objektif serta melibatkan para ahli atau pakar di bidang tersebut. Selanjutnya, pembandingan ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa bagian seperti berdasarkan metode ilmiah, berdasarkan cabang ilmu pengetahuan, berdasarkan tujuan penggunaannya, dan berdasarkan jenis data yang digunakan. Bagian selanjutnya, integrasi ilmu pengetahuan. Terdapat juga 4 bagian yaitu interdisiplin, transdisiplin, multidisiplin, dan intradisiplin. Integrasi ilmu pengetahuan memungkinkan penyatuan pemikiran dan pendekatan yang berbeda dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah kompleks. Bagian selanjutnya, islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah suatu konsep atau gerakan yang berkaitan dengan upaya memadukan antara prinsip-prinsip Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemungkaran, menghilangkan kebimbangan, dan menyelaraskan antara akidah dengan akal pikiran manusia. Bagian selanjutnya ada karakteristik ilmuwan Muslim, di mana sejak zaman kejayaan peradaban Islam pada abad ke-8 hingga abad ilmuwan Muslim. Pada zaman kejayaan peradaban Islam pada abad ke-8 hingga abad ke-15, banyak ilmuwan Muslim yang berhasil membuat kontribusi besar di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah beberapa karakteristik umum dari ilmuwan Muslim. Yang pertama, mempunyai kemampuan kritis dan analisis yang tinggi, disiplin dan tekun. Yang ketiga, mempunyai pemahaman yang holistik. 4. Berkomitmen pada nilai-nilai etika dan moral. Yang kelima, mempunyai pandangan luas yang terkait dengan agama, bersedia membagikan pengetahuannya, dan memiliki semangat untuk terus belajar. Implikasi pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan. 2. Pendidikan yang berbasis realistik.
3. Pendidikan yang memperhatikan etika dan moral. 4. Pendidikan yang memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama, dan pendidikan yang mempromosikan semangat berbagi pengetahuan. Dalam menjalankan pendidikan Islam, penting bagi para guru dan pendidik untuk memperhatikan karakteristik ilmuwan Muslim di atas dan mengupayakan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, etika dan moral, serta semangat berbagi pengetahuan. Hal ini akan menciptakan lingkungan